cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Februari 2024. Jadi aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Februari. Nah, apa itu grup rekomendasi Februari? Nah, kalau teman-teman itu nanti gabung ke grup rekomendasi, nih teman-teman akan gabung ke dua grup ini, yaitu diskusi Februari dan rekom Februari 2024. Tapi untuk mengetahui apa itu grup rekom, kita akan lihat STS yang masih jalan saat ini, yaitu dari STS Rekom Januari, teman-teman. Dan di sini kita ada menu saham swing. Nah, kayak gini teman-teman, ya menu saham swing. Ya, kalau teman-teman masih bingung, bisa lihat video di atas ya, itu udah jelas. Dan ada juga menu saham gorengan, ya ODT dengan bentuk seperti ini. Nah, ini cuan ya, cemas cuan, PPRI cuan, PANI cuan, Penggas cuannya seperti itu. Jadi kalau cuan kita tulis cuan, kalau CL kita tulis CL, kalau kita mau AVG Don kita tulis AVG Don. Seperti itu guys ya. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung japri saya aja atau lihat video di atas. Dan untuk di Februari ini ada bonus teman-teman ya. Bagi teman-teman gabung STS Februari akan ada bonus data saham yang akan bagi dividen di tahun 2024 yang menarik menurut saya teman-teman. Nah contohnya ini yaitu BJBR, BJDM, BBRI ini akan bagi dividen sekitaran bulan April dan ini adalah perkiraan dividennya teman-teman. Dan ini ada 160-an saham yang udah saya rangkum dan sayang rangkum ini nggak mudah teman-teman. Dan kita lihat di sini contohnya nih di tengah-tengah yaitu PNGO, dia punya dividen 7,3%. Akan bagi di sekitaran bulan Juni. Jadi ini akan saya kasih bonus ke STS Februari atau teman-teman yang gabung di STS Februari. Oke, kita lanjut ke video. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi besok tanggal 23 teman-teman. Nah ini bulan Januari udah mau habis teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi swing dan STS rekomendasi ODT di bulan Februari, langsung cat saya aja teman-teman ya, kita close tanggal 30. Nah, nanti di bulan Februari akan dapat bonus namanya perkiraan dividen saham di bursa sepanjang tahun 2024. Nah, ini saya udah list ada sekitar 160-an saham yang mau bagi dividen teman-teman. Dan ini dimulai dari bulan Maret. Ya, contohnya ini guys ya, ini bank-bank nih guys sudah kita buka dari kemarin. Nah terus di bulan April, Mei, Juni, Juli ada di bawah sini teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman yang gabung STS Februari akan dapetin datanya. Oke ya, kita lihat rekom yang kemarin. Sebenarnya kita ngerekom saham-saham ini ya teman-teman ya. Coba kita lihat ya. Yang pertama adalah Arto. Nah Arto kita lihat di sini luber cuannya guys. Si Arto tembus tapi belum sampai TP2 ya 3820. Nah kita lihat Gajah Tunggal. Nah, GJTL ini ternyata di luar prediksi BMKG malah drop, teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan plan, berarti kita akan AVG atau buy 2-nya di sekitar harga 10.35 sampai 10.50 ya. Tadi belum sentuh, guys. Tadi baru low-nya di 10.60. Udah ketarik ya. Oke ya, terus lanjut NCKL. Kita lihat NCKL ya. Di sini NCKL sempat naik dikit ya sampai ke harga 970 ya, di hold nggak apa-apa atau TP tadi ya mungkin sekitaran 2%. Terus DMMX. Nah DMMX ini sempat naik tadi teman-teman sampai ke harga 318 yang turun dulu ke 300 terus ketarik lagi ke 312. Nah artinya kalau trading di DMMX ini mungkin cuan 2 sampai 3 kali. Oke ya, terus kita bahas saham-saham saham-saham IPO ya kemarin ya. Yang pertama adalah Cegas ya. Cegas ini sesuai dengan prediksi merah guys. Nah tapi saya juga nggak nyangka kalau Cegas W-nya yang terbang. Ini di luar prediksi. Tapi kalau Cegasnya merah ini udah sesuai dengan prediksi kita guys. Terus Mel Acronis juga sama aja teman-teman ya. Rata-rata ini W-nya pada jualan ya kemarin. Dan makanya kita ngasih video ini ya Mas Bro harus hati-hati. Nah Mas bisa klik aja video ini. Ya tentang gimana hasilnya. Kalau kita lihat video ini teman-teman, ini hasilnya sesuai dengan prediksi semua. Nah mungkin kita akan bahas non saham IPO dulu teman-teman, karena memang saham IPO-nya itu UE-nya pada jualan, terutama si Cegas ini PO-nya masih net sell teman-teman hari ini, berarti besok Cegas kemungkinan masih turun lagi untuk Cegas teman-teman. Itu tinggalin aja dulu. Nanti kalau udah PO masuk kita baru rekom lagi di grup rekom teman-teman. Oke ya, lanjut, yaitu saham-saham buat besok. Ya, yang pertama adalah saham dari BTPS, teman-teman. Nah, Bank BTPN Syariah. Nah, kalau kita lihat BRIS, ya BRIS ini udah terbang duluan ya. Dan
Saya sih sebenarnya punya BRIS ya waktu di harga 1.500-an teman-teman di sini nih. Saya punya BRIS. Saya pernah ngerekom BRIS di sini di November. Terus cuan ya di sekitaran 1.600, 1.700 tuh teman-teman pada wah cuan tuh 1.700. Terus kita tinggalin ya dari bulan Desember itu saya nggak pernah ngerekom BRIS loh. Tapi dia terbang terus, wah ya wis lah, nggak apa-apa. Nah kita masuk BTPS aja ya. Nah BTPS kan sama-sama nih syariah nih, ya gedenya juga mereka hampir sama. Dan kalau BTPS itu masih di bawah posisi ya. Kita lihat BTPS, nah BTPS ini juga menarik, semenarik BRIS lah pokoknya. Profitnya juga turun tipis, harusnya kuartal 4-nya bagus nih untuk si BTPS guys. Dan valuasinya lebih bagus BTPS daripada BRIS. Nah kita lihat BRIS ya. BRIS pairnya 17, PBV-nya udah 2 kali. BTPS pairnya masih 9, PBV-nya masih 1,3. Jadi masih murahan jauh itu BTPS teman-teman ya. Jadi BTPS aja. Kalau teman-teman ketinggalan BRIS kayak saya gitu ya, nah bisa dilirik BTPS syariah ya, BTPN syariah. Nah kita lihat di sini YP juga AVG-nya di 1670 dan rata-rata udah pasti BTPS ini AVG-nya di atas teman-teman. Udah pasti pada sangkut. Nah ini juga udah menarik kayak sepertinya bentuk trendline seperti ini untuk BTPS teman-teman. Nah kita lihat ya set. Nah kita lihat set. Nah kayak gini guys tuh. Kayak bentuk udah kayak bentuk trendline gitu loh. Set. Nah semoga aja naik. Berarti kalau misalnya naik targetnya berarti berapa? 1.800. Nah teman-teman bisa nge-swing BTPS 1.800 ya, mungkin sampai nanti laporan kuartal 4-nya keluar. Kuartal 4 keluar BTPS itu sekitaran akhir Februari teman-teman. Kalau nggak akhir Februari dan awal Maret. Nah kalau misalnya nih bagus, kemungkinan akan tembus 1.800 atau mungkin bahkan sampai ke 2.000 lagi untuk BTPS. Ya cicil lah mulai sekarang lah untuk BTPS teman-teman. Bisa dimasukin. Nah untuk TP-TP singkat ya mungkin di EMA 50 yaitu di harga sekitaran 1.680 ini paling rendah. Ya 1.700 lah teman-teman kalau mau TP BTPS paling rendahnya. Oke ya itu BTPS yang pertama cicil-cicil dulu. Harusnya sih bakal bagus nanti 1-2 bulan ke depan saat rilis laporan keuangan harusnya ini bakal bagus untuk BTPS. Oke lanjut yaitu saham Surikiti teman-teman ya. Nah Surikiti ini naik tinggi lumayan teman-teman, luar biasa Suri ya. Kita lihat Surikiti. Nah ini IPO-nya kurang menarik tapi after IPO-nya nih yang digoreng teman-teman ya. Oke ya mungkin bandarnya udah mulai ganti cara guys ya. IPO-nya dibuat longsor tapi setelah IPO-nya yang digoreng. Nah ini AHA guys, Shinchan ya. Kita lihat Shinchan ya, ini AHA malah masuk teman-teman. Kita lihat hari ini. AHA main, AHA nggak main guys ya. Kayak si AHA ini udah jualan dari pertama ya. Kita lihat ya Surikiti. Oh AHA punya banyak barang ternyata teman-teman ya. Dia masih nge-hold di AVG 162. Jadi istilahnya kenapa Suri naik? Ya UE-nya nggak jualan malah beli ya, sesuai dengan penjelasan kita kemarin ya. Ya jadi kalau UE-nya masuk selama masa lock up itu biasanya nganut UE aja. Kalau saham baru IPO masa-masa lock up itu nganut UE. Tapi kalau setelah lock up-nya selesai itu biasanya udah ada campur tangan emiten ya, udah ada campur tangan owner, pemegang saham lama. Itu kalau udah masa lock up-nya selesai. Tapi kalau masih masa lock itu semuanya dipegang UE. Jadi ngikutin UE aja. UE jual ya kita keluar, UE masuk ya kita bisa trading seperti itu. Jadi untuk Suri ini masih menarik karena UE-nya masih pegang ya. Nah ini guys ya. Dan ini volume juga lumayan, harusnya sih bisa targetnya bisa naik lagi ya. Targetnya mungkin ke sini teman-teman. Nah, 276 lah untuk target dari Surikiti teman-teman ya. Nah kalau misalnya nggak sesuai prediksi ya mungkin bisa main CL ya untuk si Surikiti. Tapi selama AHA ini nggak net sell semua itu harusnya masih misalnya merah dia digoreng lagi. Seperti itu guys ya. Oke lanjut yaitu saham dari Barito Pacific ya. Nah Barito Pacific kita lihat udah mulai menarik lagi setelah kita udah TP kemarin teman-teman. Nah di sini ada kita lihat yang nyangkut. Nah ini ada YPDR mereka sangkut di AVG 1150. Kita lihat BRPT 1150. Oh, di sini teman-teman ya. Jadi rata-rata top buyer itu nyangkut di garis warna pink ini yang udah kita buat ternyata teman-teman. Oke, di sini. Nah, makanya saat ini nyentuh
Di 2 kali nyentuh di situ ya, di tanggal 10 sampai tanggal 10 dan tanggal 18 Januari. Nah, semoga aja ngehit ke situ lagi ya di candle solid, karena kalau BRPT ini memang lagi berada di garis EMA 200 teman-teman. Ya, di rata-rata setahun ya. Jadi menarik untuk si BRPT. Kita lihat BRPT fundamentalnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi BRPT itu saham yang paling masuk akalnya Pak PP ya. Ya di luar, tentu aja di luar Petrosi ya. Kalau Petrosi kan baru diakuisisi ya, mau udah apa belum sih Petrosi? Kalau BRPT ini ya kan sahamnya Pak PP ya. Jadi istilahnya nih Prajogo Pangestu. Udah jelas nih guys, tertulis di sini. Jadi BRPT itu induknya saham-saham Pak PP ya. Nah, kita ada di sini teman-teman. Rata-rata sangkut di 115. Jadi kemungkinan BRPT bisa ngehit ke angka ini lagi ya. 1150. Nah, itu area di situ teman-teman ya. Semoga aja BRPT nyentuh ke situ. Nah, kalau misalnya turun nih. Jadi BRPT itu kalau misalnya mau AVG down tuh di mana? Ya di sini teman-teman. Itu di sekitaran harga 940 sampai 950. Nah, kalau mau nambah muatan di situ aja. Kalau turun ke situ mungkin teman-teman bisa nambah muatan. Oke, lanjut, yaitu saham dari BRPT Petrosi guys, Petro ya. Nah, Petrosi ini juga mantul, menarik, mantul di garis EMA 150 teman-teman. Kita lihat. Nah, Petrosi juga ikut-ikutan digoreng teman-teman ya. Di sini kita lihat fundamental Petrosi ini yang paling bagus ya kalau di saham-sahamnya Pak PP. Jadi istilah sini PR-nya 23, PBV-nya masih 1,4 kali dan ROE-nya 5%. Jadi masih oke untuk Petrosi. Oh ya, Petrosi itu dulu pernah dibeli Pak Lokeng Hong. Dulu. Ya mungkin waktu di sini ya. Ya kan Petro kan sempet di sini teman-teman ya. Sempet 200. Nah, ini mungkin Pak Lokeng Hong tuh beli di sekitaran ini teman-teman. Di harga sekitaran di 200, 300, 400 lah. Kayaknya sih juga udah lama sih Pak Lo itu punya Petrosi dan udah ngejual gitu ya. Jadi untuk saat ini Pak Pak Lokeng Hong udah nggak ada Petrosi teman-teman. Mungkin udah TP ya di tahun 2018 atau di 2022 maybe seperti itu. Tapi kalau menurut berita TP-nya di 2022 ya kalau Pak Lokeng Hong di Petrosi. Oke ya. Nice. Ya waktu Pak Lokeng Hong beli Petrosi ya waktu itu harganya murah guys, memang di 300, 400, 500 kan murah. Kalau sekarang ya sebenarnya nggak mahal sih, cuman harganya udah harga fair value lah seperti itu guys. Jadi nggak murah lagi. Oke ya, kita lihat Petro sih. Oke, ya ada ZP di AVG-nya di 5097. Kita lihat dari tanggal 1. Ada YJ di 4.000. Nah, rata-rata masih nge-hold di harga bawah. Harga tertingginya yaitu YU, teman-teman, di sekitaran 5.150. Nah, ini guys di sini. Dan hari ini YU-nya nggak ada ya, nggak nambah guys. Malah jual sedikit ya di sini. Oke, tapi ini menarik untuk si Petro. Targetnya kalau menurut saya sih bisa ke sini, teman-teman. Nah, 5.200, 5.300 lah target dari Petro ya. Semoga aja bisa ngehit lagi ke situ minimal ya. Kalau misalnya ini tembus ya targetnya ke 5.600. Oke ya, kita lanjut part 2. Kita part 2 bahas saham saham farmasi guys.